Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Ringkasnya apa yang telah kita sampaikan dahulu adalah bahwasanya semua manusia pasti akan mati. Dan semua yang mati pasti akan merasakan adanya alam barzakh, alam barzakh. Dan dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah juga sudah kita jelaskan dahulu. Bahwa semuanya akan masuk ke dalam alam barzakh bagaimanapun dia meninggalnya, entah dikubur seperti biasa atau dibakar atau hilang atau yang lain sebagainya. Itu meledak, kena ledakan kemudian hancur semuanya, bisa masuk ke dalam alam barzakh. Dan kemudian kita jelaskan di sana bahwasanya ada di dalam alam barzakh itu ada nikmat kubur dan ada azab kubur, siksa kubur. Dan sebelumnya seorang yang masuk ke alam barzakh dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 pertanyaan. Dan 3 pertanyaan yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa yang nabi yang diutus kepada engkau. Dan yang bisa menjawab ini bukan orang yang hafal jawabannya di dunia, namun dia yang mempraktekkan kandungan yang dia jawab tadi. Orang yang mukmin, orang yang beriman dan beramal soleh, taat di dunia, maka dia akan bisa menjawabnya. Adapun orang kafir atau orang fasik, dia akan kesusahan menjawabnya, sehingga dia akan mengucapkan la adri, enggak tahu, saya enggak tahu. Akhirnya disiksa sama para malaikat. Dan berkaitan dengan itu, dan kemudian bagaimana di kehidupan di alam barzakh, alam kubur seperti apa gelapnya, kemudian menakutkannya seperti apa itu sudah dijelaskan oleh beberapa para ulama, dan juga sudah dijelaskan oleh beberapa ustaz. Di antaranya adalah Ustaz Abu Ismail Muslim Al-Atsari, dan tulisan ini sudah saya bagi. Kemudian nanti insyaallah saya tempel di mading berkaitan dengan tulisan ini. Tulisan sangat bagus sekali, meringkas tentang peristiwa-peristiwa di alam kubur yang mungkin sebagian kita belum paham atau kaum muslimin yang lain belum memahami dengan benar. Ini ada sekitar 4-8 halaman, nanti insyaallah di print dan akan ditulis di situ. Iya, sudah dikirim. Ya, di antara kan ada siksa kubur dan ada nikmat kubur. Siapa orang yang akan disiksa dalam kubur? Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya mereka pertama orang yang sering mengadu domba di antara manusia, ya, menimbulkan permusuhan di antara manusia, diadu domba. Jadi datang ke fulan mengatakan fulan benci kamu, fulan gini-gini kamu. Kemudian datang ke fulan juga benci kamu, sehingga keduanya akan bertengkar, pecah persahabatan mereka, mengadu domba. Kemudian dia juga tidak menutupi diri ketika buang hajat, la yastatir, ketika buang hajat, tidak menutupi diri. Dia mungkin di tempat-tempat umum dia kencing di sana. Ya, mungkin kita melihat mungkin di sebagian di jalan-jalan orang pada kencing, itu termasuk di antara sebab orang terkena siksa kubur. Juga tidak mensucikan. Di riwayat lain maksudnya adalah la yastanzih atau la yastanzih min bauli, tidak mensucikan diri dari
kencingnya, yang nggak bersih dalam istinja dan istijmarnya. Kemudian dia pertama yang selanjutnya melakukan ghulul, yaitu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Lagi perang selesai belum dibagi sama pemimpinnya, dia sudah ngambil dulu, ngumpet, dimasukin di kantong misalnya. Itu termasuk hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang masuk disiksa di alam kubur. Kemudian berbuat dusta, ya. Atau di sini disebutkan nomor 5, mengamalkan memahami Al-Quran namun tidak mengamalkannya. Tahu kandungan Al-Quran namun tidak mengamalkannya. Ini sebab disiksanya seseorang di dalam alam kubur. Kemudian berbuat zina, riba, kemudian mayat yang ditangisi oleh keluarganya jika mayat tersebut tidak melarang sebelumnya. Jadi makanya ketika orang meninggal, hendaknya kita menasihati mereka untuk apa? Sabar. Jangan meratap. Mungkin yang dimaksud di sini menangisi artinya maksudnya meratap. Adapun nangis saja, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nangis. Suatu ketika siapa yang meninggal? Ibrahim itu anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu meninggal ketika masih masa usia kecil. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian para sahabat, "Wahai Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Kok nangis ya?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lupa lafadznya. Dia ini bentuk kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Beliau meninggal. Ini kalau salah, innal qalba la yahzan, innal 'aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Sesungguhnya hati ini akan sedih dan mata pun akan menangis. Namun kita tidak akan berkata kecuali apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni min musibati wa akhlifni khairan minha. Kemudian beberapa hal yang menyelamatkan seseorang dari siksa kubur adalah amal-amal saleh. Amal-amal saleh secara umum mereka bisa menyelamatkan seseorang dari alam kubur. Adapun orang-orang yang tidak mendapatkan ujian kubur, artinya dia pasti akan selamat dari ujian kubur dan azab kubur adalah pertama orang yang mati syahid, yang berperang di jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati syahid, maka insyaallah dia selamat dari siksa kubur. Kemudian orang yang gugur ketika bertugas di jalan Allah Subhanahu wa taala, melakukan ribat, berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin, kemudian dia meninggal di sana, maka dia selamat dari siksa kubur. Kemudian orang yang meninggal di hari Jumat, ini juga diantaranya keutamaannya disebutkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur. Hadis ini sahih. Kemudian orang yang meninggal karena sakit perut, ini juga ada hadisnya yang menjelaskan bahwasanya dia akan diselamatkan dari siksa kubur. Ya, nanti penjelasannya silakan dibaca di mading nanti insyaallah, atau sudah ana share di beberapa grup ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah masuk kuburan, setelah mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan azab kubur, kemudian nanti akan terjadi hari kiamat. Kita meyakini bahwasanya ada hari kiamat di mana di sana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua manusia. Semua manusia dari sejak awal sampai terakhir nanti, sampai yang terakhir semua akan dikumpulkan di padang mahsyar tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab mereka, menghitung amal-amal mereka dan menimbang apa yang telah mereka perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengadili apapun kezaliman yang terjadi di dunia. Seandainya kita berbuat zalim kepada orang, maka akan diadili pada hari kiamat. Sehingga kita tahu ada hadis namanya hadis muflis, hadis tentang orang yang merugi, yaitu orang yang menzalimi orang lain sementara dia melakukan salat, maka salatnya pun pahala-pahalanya pun dikasihkan kepada orang yang dizalimi. Nah, maka dengan mengetahui hal ini, kita hendaknya menjaga diri dari berbuat zalim. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada siapapun, meskipun kepada hewan, ya. Kecuali kalau kita ada sengaja. Misalnya kita lagi jalan pakai motor, tiba-tiba kucing lewat, serat gitu, nabrak nggak sengaja. Mau nggak mau kita tabrak, dan ini tidak bisa kita tidak bisa kita hindari. Kenapa? Karena kita lagi ngegas, dia juga ngegas, maju, akhirnya keterlindas, ya.
Nyamuk. Nyamuk menzalimi kita. Enggak apa-apa. Iya. Ular itu boleh dibunuh, tidak mengapa. Beberapa hewan dikecualikan. Kayak kalau kucing jangan disiksa. Kenapa? Karena apa namanya? Ada seorang wanita itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Karena menyiksa kucing. Dia mengurung kucing, kemudian nggak dikasih makan dan nggak dibiarkan untuk makan, maka di situ disiksa. Adapun orang yang nggak sengaja seperti tadi, orang naik motor kemudian melindas kucing, ya. Karena iya, yang mana? Iya, Ana juga barusan tadi sore. Iya. Ya semoga kalau kita seperti itu, semoga Allah SWT mengampuni. Kita banyak istighfar saja. Semoga kita, karena anak cari kucingnya juga nggak ketemu. Anak balik ke cari kucingnya nggak ketemu. Tapi biasanya kucing umpat. Iya. Allah. Iya kalau mati mutet deh. Iya. Semoga Allah SWT mengampuni kita semua. Iya. Kemudian dihisab semua amalnya. Kemudian setelah itu barang siapa yang amalnya banyak, amal solehnya banyak, berat timbangan kebaikannya, maka insya Allah dia akan masuk surga. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka insya Allah dia akan masuk neraka. Kenapa saya katakan insya Allah? Karena jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki selama dia orang mukmin, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Jadi orang yang berbuat dosa, dia orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Selama bukan di dosa syirik, maka bisa jadi Allah mengampuni atau Allah siksa di neraka dahulu. Adapun orang yang kafir, maka sudah pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, kekal di dalamnya. Dan di antara iman kepada hari kiamat adalah kita beriman dengan adanya surga dan neraka. Surga beserta kenikmatan-kenikmatannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalamnya, dan neraka bersama dengan siksa-siksa yang ada di dalamnya. Ya, bagaimana seramnya siksa yang ada di dalamnya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka tersebut. Dan ketika seseorang beriman kepada hal yang demikian, maka apa yang bisa dipetik dari keimanan tersebut? Apa bekas atau faidah yang bisa kita ambil dari hal itu? Ini kalau orang sudah beriman kepada hari akhir, bagaimana sikap dia? Ya, pertama dia mempersiapkan diri agar dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang baik, tidak bermaksiat, tidak berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukan ketaatan, senantiasa melakukan ketaatan dimanapun dia berada. Apalagi manfaatnya selama kita belajar tentang iman kepada hari akhir ini? Apa? Menambah keimanan, ya. Semakin kita semakin taat lagi. Yang selanjutnya juga kita tidak berbuat zalim kepada sesama manusia. Ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menulis ada 3. Pertama adalah orang yang beriman kepada hari akhir, maka dia memiliki keinginan yang kuat dan sangat antusias untuk melakukan ketaatan karena mengharapkan pahala di hari tersebut. Akan semakin taat. Kalau orang beriman kepada hari akhir, dia semakin taat. Berbeda dengan orang yang lupa atau melupakan diri atau tidak tahu tentang bahwasanya besok tidak ada hari kiamat. Santai-santai saja dia. Mau di dunia ngapain tidak tahu. Karena itu orang yang beriman dengan hari akhir, dia akan memiliki tujuan yang jelas di kehidupan dunia ini. Apapun yang dia lakukan, dia tujuannya nanti di akhirat, bukan untuk dunia ini. Bukan dunia ini untuk wasilah saja, untuk tempat menyeberang saja. Nah, karena itu disebutkan bahwasanya kalau nggak salah perkataan Ali bin Abi Thalib, namun saya tidak tahu ke riwayat yang sahih itu gimana, intinya bahwasanya dunia ini adalah darul amal atau darul zar'. Adapun di akhirat adalah tempat untuk dunia ini adalah tempat untuk menanam, dan di akhirat nanti tetap tempat untuk memanennya. Sekarang kita beramal dan tidak ada perhitungan. Adapun di akhirat semuanya nanti adalah perhitungan tentang amal kita dan tidak ada amal lagi. Sudah enggak bermanfaat. Mau sholat di sana sudah enggak bermanfaat. Sholat, ibadah, amal soleh semuanya itu bermanfaat ketika kita lakukan di dunia. Dan ini kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh.
Dan itulah yang oleh karena itu dibalas dalam banyak hadis Nabi SAW senantiasa menggabungkan antara motivasi untuk beramal dan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Fal yukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Fal yaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam, dan sebagainya. Ya, hadis-hadis banyak menjelaskan tentang itu. Dalam ayat juga seperti itu. Allah Subhanahu wa taala misalnya, secara umum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan pemimpin selama mereka masih taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri, pemerintah, pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih tentang satu perkara, satu permasalahan, apa perintahnya? Farudduhu ila Allah wa Rasul. Maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasul. Ini kembalikanlah urusan itu, perselisihan itu merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Seperti itu, digandengkan antara hari Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wilan. Dan itu mengembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasul-Nya itu lebih baik dan lebih baik keadaannya dan lebih baik akhirnya. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena kalau orang beriman, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena dia tahu betul-betul tentang Allah Subhanahu. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang ada di apa yang kita lakukan. Maka dengan ini kita akan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika keimanan seseorang kepada Allah itu tinggi, maka dia insyaallah taat terus. Karena itu imannya selalu nambah. Namun ketika dia bermaksiat, ketahuilah saat itu dia sedang berkurang. Kenapa? Karena dia lupa atau melupakan diri bahwasanya Allah melihat dia, Allah mendengar dia. Ya, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya berkurang. Imannya sedang berkurang. Demikian pula iman kepada hari akhir. Orang yang tahu bahwasanya kalau dia berbuat baik pasti akan masuk surga, dia akan semangat, akan semangat. Enggak loyo, semangat terus. Seandainya dia nanti ada masa-masa futur, masa-masa lagi down, masa-masa lagi kurang mood, maka apa yang dia lakukan tetap masih dalam ketaatan, meskipun berkurang ya. Misalnya tetap melaksanakan sholat wajib, meskipun sholat sunnahnya kadang enggak dulu. Kenapa? Karena lagi lemes, misalnya seperti itu. Tidak mengapa, selama dia masih dalam ketaatan. Adapun orang yang tidak beriman kepada adanya surga misalnya, ya enggak peduli mau ngapain. Terserah dia, ya kan? Nggak akan semangat. Bahkan dia akan futur, cepat futurnya. Kenapa? Nggak ada motivasi bagi dia. Padahal di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah tentang surga. Seandainya kita memahaminya, insya Allah akan senantiasa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula orang yang meyakini bahwasanya di sana ada neraka dan orang yang melakukan perkara-perkara yang dilarang dia akan masuk neraka. Mungkinkah dia akan melakukannya? Tidak mungkin. Kecuali kalau imannya sedang turun. Kecuali kalau kepercayaannya sedang dilupakan. Sudah tahu bahwasanya orang yang memakan riba dia akan masuk neraka. Orang yang berbuat syirik dia masuk neraka. Orang yang berbuat zina dia masuk neraka. Dia malah menuju ke sana. Maka ini suatu kebodohan. Sudah tahu itu tempat yang neraka adalah tempatnya orang-orang yang berbuat dosa, tapi dia melakukan dosa. Maka seorang yang beriman kepada hari kiamat, dia akan senantiasa memiliki kemauan yang kuat, antusias, sungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan. Dan dia juga takut melakukan perbuatan maksiat, dan dia juga tidak akan ridho, tidak akan rela kalau dirinya melakukan perbuatan maksiat tersebut. Kenapa? Karena dia takut dengan hukuman di hari kiamat. Dan dia juga malu nanti. Kalau kita ketahui, kita akan malu kalau kita berbuat maksiat. Kenapa? Malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan fasilitas kepada kita, kalau kita maksiat kepada Dia. Dan tidaklah kita berbuat maksiat kecuali dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Misalnya, melihat wanita yang haram, melihat wanita, aurat wanita, haram atau tidak? Haram. Kita melihat dengan apa? Dengan mata kita. Mata ini menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi sekali orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah malu yang sebenarnya. Malu yang terpuji itu adalah kita malu kalau kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan maksiat, atau kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita meninggalkan kewajiban atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga adalah dengan beriman kepada adanya hari kiamat, hari akhir beserta jajarannya, semuanya berkaitan dengan azab kuburnya, sisa kuburnya, atau kenikmatan kuburnya, bagaimana dia ketika di padang mahsyar, bagaimana ketika dia masuk surga atau masuk neraka. Maka itu menjadi hiburan bagi orang yang beriman ketika perkara dunia terluput darinya, dengan kenikmatan dan pahala di akhirat yang diharapkan. Gini, seandainya seorang mukmin di dunia dia sengsara atau mendapatkan musibah, maka dia terhibur dengan apa? Dengan adanya keyakinan dia, keimanan dia dengan hari akhir. Dia akan sadar, enggak apa-apa saya sengsara di dunia, yang penting di akhirat apa? Bahagia. Seperti itu. Kenapa? Karena di dunia ini juga sebentar. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ketika beliau tidur di atas pelepah kurma, ya. Di atas tikar dari pelepah kurma. Kemudian Umar bin Khattab mendatangi beliau dan kaget melihat hal itu. Kenapa? Karena Nabi SAW tidur dalam keadaan sederhana sekali. Tidur di atas pelepah kurma, tikar, hanya dengan tikar saja, tidak terlalu mewah. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah melihat raja-raja Romawi dan Persia, mereka bermegah-megahan." Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya, "Amma tardawna an takuna lahumud dunya wa lana akhirah." Wahai Umar, apakah Anda tidak rela bahwasanya nanti mereka memang akan mendapatkan dunia dan kita akan mendapatkan akhirat? Mana yang lebih diutamakan? Mana yang lebih utamakan? Akhirat. Enggak apa-apa, mereka mau bermimpi silakan, karena mereka memang dunia ini sebagai surganya bagi mereka. Nah, walaupun kita enggak apa-apa, kita memang kalau Allah SWT memberikan kondisi kita yang tidak enak, enggak apa-apa, sebentar saja, cuma di dunia. Nanti di akhirat kita lebih banyak lagi kenikmatan yang akan kita dapatkan. Maka dengan ini kita orang mukmin akan terhibur, meskipun dalam kondisi dunia tidak terlalu senang. Demikian pula ketika misalnya seorang mukmin juga termotivasi, tidak terlalu silau dengan dunia. Kadang orang misalnya melihat iri, ya Allah, itu orang kafir, tidak beriman tidak masuk Islam, kok kaya, sementara kita yang Muslim kok gini-gini saja misalnya. Ya enggak usah iri. Rizki sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang diberikan kekayaan dan dia pantas untuk jadi kaya. Seandainya dia kaya, dia akan banyak ketaatan, seperti itu. Adapun sebagian orang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan rezeki seperti itu. Agak kurang. Kenapa? Karena dengan kurangnya dia akan semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim, Maha bijaksana. Allah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah tahu bahwasanya fulan dia memang pantasnya kaya. Kalau dia miskin sedikit, khawatirnya akan menyimpang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tahu fulan bin fulan dia memang jatahnya miskin. Kalau dia miskin, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kaya, dia akan berlebihan dan banyak bermaksiat, misalnya. Seperti itu. Maka apapun yang diberikan kepada kita, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita syukuri. Ya. Ada yang dibilang ujian dengan harta, ya. Diuji dengan harta. Ada juga orang-orang yang diuji dengan harta, dia bukan mendekat, semakin dekat kepada Allah, tapi malah makin jauh. Iya, ada seperti itu. Dia kaya raya, tapi dia malah makin jauh sama Allah.
Ya bisa jadi seperti itu, untuk ujian. Seperti Qarun dikasih banyak sama Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak lolos dalam ujian hal itu. Ya. Nabi Ayub beliau diuji dengan sakit yang luar biasa dan beliau lolos dalam itu. Alhamdulillah. Ya, masing-masing ada apapun rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita terima dan kita memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lupa hadis atau apa? Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada yang Dia kehendaki semuanya, kepada semuanya, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Adapun akhirat lahnya untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Adapun akhirat itu dikasihkan oleh orang yang Allah cintai, itu orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kepada kita untuk la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad. Janganlah kalian tertipu dengan kemewahan orang-orang kafir di negara-negara. Itu mata'un qalil, itu hanya kenikmatan sebentar. Mata'un qalil. Hanya kenikmatan sebentar dan mereka kelak di hari kiamat akan mendapatkan siksa yang pedih. Adapun orang-orang yang beriman, maka orang-orang yang bertakwa dia akan mendapatkan apa? Surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini penulis menyampaikan bahwasanya adanya orang-orang kafir yang tidak beriman. Ya, yang mengingkari adanya kebangkitan setelah kematian. Kenapa? Dengan alasan logika, dengan beranggapan bahwa hal itu tidak mungkin. Bagaimana? Oleh karena itu di beberapa ayat nanti disampaikan bagaimana mereka mengatakan Aidza mitna wa kunna turaban a inna lamab'utsun. Apabila kami meninggal, kalau kita mati, kemudian kita jadi tanah, masa bisa kita dibangkitkan lagi? Secara logika mereka tidak bisa. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menciptakan untuk mengembalikan yang sudah mati itu menjadi hidup. Dan nanti di lanjutan buku ini Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat menjelaskan bahwasanya pernah terjadi di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menghidupkan apa yang sudah mati. Dan ini di beberapa tempat. Di antaranya siapa? Di antaranya apa? Di antaranya kisahnya ya Ashabul Kahfi, kalau mereka tidur ya. Tapi apakah mereka mati? Allah. Kisahnya ya Nabi Ibrahim itu yang meninggal. Kemudian kisahnya orang yang terbunuh di kalangan Bani Israel. Dia ada orang yang meninggal di Bani Israel. Kemudian Nabi Musa alaihissalam disuruh untuk apa? Menyembelih apa? Sapi. Dari sapi itulah ekornya dipecutkan ke orang tadi dan dia hidup. Ya, kita baca. Anggapan orang-orang kafir ini batil, salah. Dan ini kesalahannya ditunjukkan oleh Al-Quran dari syariat, indra dan akal. Adapun dari syariat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu." Orang-orang kafir mereka beranggapan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bala, tidak demikian. Ya benar, demi Allah, wa rabbi latub'atsun tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Sungguh demi Allah, kalian benar-benar akan dibangkitkan lagi setelah kematian kalian. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian kalian akan diberitahu tentang apa yang kalian lakukan. Yani semua amal yang kita lakukan akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian dulu mengatakan seperti ini, kalian melakukan seperti ini, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan apa catatan perbuatan dia. Kemudian apa? Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan kita dari air mani, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mampu untuk menghidupkan kita dari tulang-tulang tadi. Paham ya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan kita dari tidak ada, Allah Subhanahu wa taala lebih mampu untuk menghidupkan kita dari tulang-tulang belulang tadi.
Dan semua kitab Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur semuanya sepakat tentang hal ini, bahwasanya akan terjadi hari kiamat. Karena itu merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari indra, Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang penghidupan kembali orang-orang yang sudah mati di dunia ini. Dalam surat Al-Baqarah terdapat 5 contoh tentang hal itu. Contoh pertama adalah ketika kaum Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Musa alaihissalam, "Lam nu'mina laka hatta narallaha jahra." Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah dengan jelas. Ini kaumnya Nabi Nabi Musa alaihissalam sangat berlebihan sama tidak menghormati Nabi Musa alaihissalam dan terlalu akhlaknya kurang sehingga mereka mengatakan seperti ini kepada Nabi Musa. Kami nggak akan beriman kepada engkau sampai kita lihat Allah dan kita tanya kepada Allah, betul nggak di utusan engkau? Ini sangat kasar. Qalilul adabnya kurang. Maka Nabi SAW mematikan mereka, Allah bunuh mereka, kemudian menghidupkan mereka kembali. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan mereka kembali. Tentang hal itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian wahai Bani Israel berkata kepada Musa, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah secara terang-terangan, secara jelas. Fa akhadathum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Lalu halilintarlah menyambar kalian dan kalian dalam keadaan menyaksikan, melihat hal itu. Dilihat. Kalau disambar halilintar mati atau enggak? Mati. Oleh karena Allah Subhanahu berfirman, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum." Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian mati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Di sini bahwasanya mereka mati kemudian dibangkitkan setelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam. Contoh kedua, dalam kisah orang yang terbunuh yang diselesaikan oleh Bani Israel. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi betina. Lalu mereka memukul orang yang terbunuh itu dengan sebagian dari sapi betina itu agar dia memberitahukan kepada mereka tentang siapa yang membunuhnya. Tentang hal itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qultum qataltum nafsan fadara'tum fiha." Dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, fadara'tum fiha, lalu kalian saling menuduh tentang siapa yang membunuh itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Tetapi Allah akan menyingkap apa yang kalian sembunyikan. Faqulna dhribuhu bi ba'dihha. Maka kami firmankan, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Tadi disebutkan dengan ekornya. Kalau di sini tidak disebutkan ekor, nanti harus dicek dulu apakah yang dipukulkan ekornya atau tidak disebutkan. Tapi di ayatnya faqul nadribuhu bi ba'dih. Pukullah dia dengan sebagian dari bagian tubuhnya sapi tadi. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Maka kemudian orang tadi hidup, kemudian Allah Subhanahu berfirman, sedemikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang telah mati. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian mengerti. Dalam kisah yang lain tentang orang-orang yang keluar dari kampungnya dalam keadaan melarikan diri dari kematian, dan mereka berjumlah banyak, ribuannya. Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka kemudian menghidupkan lagi. Ini juga dalam Al-Baqarah ayat 243. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzarul maut. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka? Mereka ribuan jumlahnya. Hadzarul maut. Kenapa? Karena mereka takut akan kematian. Faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, matilah kalian. Maka matilah mereka. Tsumma ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memiliki karunia kepada manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Yang keempat adalah kisah orang yang
melewati sebuah negeri yang mati. Lalu dia merasa mustahil bahwa Allah SWT akan menghidupkannya kembali, melewati sebuah negeri, sebuah kampung yang sudah mati, hancur, sudah punah. Maka dia melewati hal itu dan mengatakan apa? Di ayatnya mengatakan anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan kampung ini setelah meninggalnya? Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mengembalikan bisa menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Maka Allah Subhanahu wa taala mematikan dia selama berapa? Selama 100 tahun. Dimatikan selama 100 tahun. Tsumma ba'atha, kemudian Allah membangkitkan dia, dihidupkan lagi. Di dunia, masih di dunia ini. Qala, Allah berfirman kepada dia, "Kam labista?" Berapa lama kamu tinggal di sini, di tempat tadi kamu meninggal? Berapa lama di sini? Qala, "Labistu yauman aw ba'da yaum." Saya di sini tinggal, selama di sini hanya sehari atau setengah hari. Ini hanya sebentar saja di sini. Enggak lama. Padahal dia berapa? 100 tahun. Qala bal labista mi'ata 'amin. Allah berfirman, bahkan sebenarnya engkau telah tinggal di sini selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Maka lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas. Dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Ini keledai yang dia bawa sudah mati. Dan agar kami jadikan engkau sebagai tanda kekuasaan bagi kami, bagi manusia. Lihatlah tulang-tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Wallahu a'lam. Berarti di sini setelah dia hidup kembali, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya tadi bahwasanya dia tinggal di sini itu sudah lama, sudah 100 tahun. Kemudian Allah bangkitkan lagi. Kemudian di sini disebutkan wa'udhur ilal 'idham. Lihatlah kepada tulang-tulang tadi, tulang-tulang keledai yang sudah mati tadi. Kaifa nunshizuha? Bagaimana kami menyusunnya kembali? Itu di situ orang tadi diperlihatkan bagaimana keledai tadi tersusun kembali lagi. Tulang-tulangnya kembali lagi. Kemudian dagingnya dibalut lagi. Ya. Maka falamma tabayyana lahu, maka ketika sudah jelas bagi dia hidup lagi keledai tadi, qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Dia berkata, saya yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan segala sesuatu. Maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi orang ini bukan nabi, bukan. Allahu a'lam. Anda pernah dengar itu Nabi Khadir, tapi Allahu a'lam. Siapa? Nabi Khidir. Harus lihat tafsirnya lagi. Saya tidak tahu. Tapi yang sekelibet singkat antum Nabi Khidir. Enggak bisa memastikan, harus dicek dulu. Siapa orang ini saya tidak tahu. Ya. Nanti harus dicek di tafsirnya siapa orang yang tersebut. Masih hidup kan Nabi sekarang? Enggak. Nabi Khidir sudah meninggal. Nah itu. Hah? Yang masih hidup. Seandainya Nabi Khidir masih hidup, niscaya dia akan menjadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Dan mestinya dia akan ikut perang Badar. Ternyata tidak ada, ya kan? Hah? Yang jahat. Iya. Negeri luar. Dengan boleh suzon. Ya. Karena orang yang hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW, dia wajib beriman kepada beliau, dia wajib datang kepada beliau, meskipun dia seorang nabi. Ya. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, orang yang hidup di saat ini, itu di hadisnya, orang yang hidup di saat ini 100 tahun ke depan sudah tidak ada lagi yang hidup. Orang yang hidup di waktu itu Nabi SAW bersabda, orang yang hidup di saat ini nanti 100 tahun ke depan sudah tidak hidup lagi. Artinya semua orang akan mati. Pasti gimana ya? Ya nanti anda tanya hadisnya. Contoh yang kedua. Orang maksimal 100 tahun. Gitu. Iya. Kalau di tafsir Khadir. Saya Uzair. Iya bisa dia namanya Uzair. Akan lebih marah ala ya. Tafsir Ibnu Katsir. Ya.
Uzair. Oh iya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Ya, ada yang mengatakan Uzair, ada yang mengatakan Armia. Iya. Ya, intinya itu menunjukkan bahwasanya Allah SWT pernah menghidupkan orang yang telah meninggal. Kita sekali lagi ya. Ya, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu tadi bahwasanya apa namanya? Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah SWT agar memperlihatkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah meninggal. Maka Allah SWT memerintahkan kepadanya agar menyembelih 4 ekor burung dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian di atas bukit-bukit yang ada di sekitarnya. Kemudian Nabi Ibrahim AS memanggil burung-burung tersebut, maka bagian-bagian itu menjadi menyatu, jadi satu kembali satu sama lain, dan burung-burung itu datang kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim AS dengan segera. Ya, hadis ayatnya ini jelas. Ayatnya ini di surat Al-Baqarah tadi, yang maknanya kurang lebih seperti itu. Ya. Dan contoh-contoh ini kita seolah-olah mustahil bagi kita. Namun ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka kita beriman dengan seiman. Meskipun seolah-olah itu kalau di zaman sekarang seperti film atau berubah seperti itu. Tapi itu nyata, kenyataan yang ada di zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Ibrahim. Ya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam bisa. Ya, menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dalil-dalil syar'i yang menjelaskan bahwasanya hari kebangkitan itu betul-betul ada, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membangkitkan orang yang telah meninggal meskipun dia di dunia sudah hancur, sudah jadi tulang belulang, sudah jadi tanah dan sebagainya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali. Ya, semua ini adalah contoh-contoh indrawi dan nyata yang menunjukkan mungkinnya dihidupkannya kembali orang-orang yang telah mati, dan telah diisyaratkan di muka tentang apa yang Allah SWT jadikan sebagai mukjizat Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, yaitu beliau bisa menghidupkan orang yang telah mati dan mengeluarkan mereka dari kubur mereka dengan izin Allah. Itu di antara mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, mungkin sekian ya. Lanjutkan besok. Ya, kita tutup dengan doa majelis. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini